kita tidak pernah bersepakat bahwa Pancasila itu lahir sesungguhnya pada tanggal 18 Agustus. Itu persoalannya. Jadi orang-orang tertentu selalu ingin mengatakan bahwa Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Kalau Pancasila itu tanggal 1 Juni dan itu yang kemudian diyakini sebagai sebuah ideologi yang lahir, maka Pancasilanya berbeda dengan Pancasila yang resmi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin jalur. Apa itu jalur? Jalan lurus. Saya ingin mengemukakan pendapat saya mengenai satu soal, yaitu tuntutan mempidanakan mereka atau partai yang mengusulkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila kencang di masyarakat agar mereka-mereka yang menginisiasi itu dipidanakan. Kira-kira kalau dalam perspektif hukum tata negara, apakah mungkin ia mempidanakan pengusul rancangan undang-undang? Lalu juga ada tuntutan yang menginginkan partai yang mengendorse itu juga bisa dibubarkan. Nah, saya ingin menyinggung soal pembubaran partai politik dan juga soal mempidanakan mereka yang mengajukan rancangan undang-undang HIP yang belakangan kemudian mau berubah menjadi rancangan undang-undang PIP. Sebelumnya HIP menjadi PIP. Jadi dari haluan ideologi Pancasila menjadi pembinaan ideologi Pancasila. Kalau isinya sama, ya nggak ada gunanya. Karena yang paling penting kan isi, bukan judulnya. Kalau isinya sekedar misalnya mengatur mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya kira nggak ada masalah. Atau mengatur mengenai bagaimana membuat kurikulum pendidikan Pancasila, nggak ada masalah. Tapi kalau undang-undang itu menafsirkan Pancasila, nah masalahnya di sana sesungguhnya. Walaupun saya pribadi, kalaupun dia mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila misalnya, tetap tidak setuju. Sama seperti suara anggota DPR dari PKS, kemudian dari Gerindra, dari PKS itu Nasir Jamil, dari Gerindra itu seperti biasanya Fadlizon yang mengatakan bubarkan saja BPIP. Ini bukan soal sentimen atau tidak, tetapi saya pribadi melihat bukan soal menghambur-hamburkan uang, tetapi lembaga semacam ini berkali-kali saya katakan tidak ada manfaatnya, justru bisa dimanfaatkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh penguasa untuk menggebuk orang, untuk mengecap orang bahwa orang tersebut tidak Pancasilais. Saya pernah punya pengalaman misalnya, katakanlah orang di sana, walaupun cuma satu orang yang saya pernah bertemu, mendikotomikan antara Pancasila dan agama. Dalam sebuah pertemuan dia mengatakan, common platform hidup kita ini bukan agama, tapi Pancasila. Nah, kalau masih mempertentangkan antara agama, terutama Islam dengan Pancasila, saya kira belum hatam kepancasilaannya. Kenapa? Nilai-nilai seperti itu adalah nilai-nilai yang hidup, tumbuh dalam diri masyarakat. Sejak kecil ketika kita lahir, kita diazankan. Kemudian kita mengenal nilai-nilai agama yang diajarkan orang tua kita di lingkungan keluarga. Juga nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan di dalam keluarga juga diajarkan. Baik secara langsung, verbal maupun tidak langsung. Lalu ketika kita bergaul keluar ke masyarakat, kecil kita bermain, kita juga dikenalkan dengan nilai-nilai lain, nilai adat istiadat misalnya, nilai sopan santun dan lain sebagainya. Kalau bertemu orang tua salam, kalau berjalan di depan orang ramai atau orang tua menunduk sedikit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu hidup. Kemudian secara formil ketika di sekolah
barulah kita belajar nilai-nilai Pancasila. Belajar. Tapi bukan berarti kita tidak mengenal nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam agama, ada di dalam adat istiadat, ada di dalam kesusilaan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa misalnya, kental sekali dengan nilai agamanya tentunya. Nilai kemanusiaan juga sama saja. Nilai persatuan, ya, walaupun tidak spesifik persatuan Indonesia, ada juga. Lalu nilai kerakyatan, demokratis, mendengarkan, musyawarah mufakat, ya ada juga. Nilai keadilan apalagi. Kadang-kadang inti dari ajaran agama itu kan bersikap adil. Jadi selain dia percaya kepada yang maha kuasa, hablum minallah, juga dia berbuat baik sesama manusia. Intinya adalah adil. Jadi kalau mau hidup berpancasila, menurut saya tidak perlu kita mendikotomikan antara agama, Pancasila, nilai kesusilaan, nilai adat istiadat. Karena semua nilai itu membentuk karakter kita sebagai manusia individual, dan kemudian juga sebagai bagian dari komunal. Yang paling penting adalah bagaimana kita menempatkannya. Saya pernah mengatakan, misalnya soal agama itu. Ya, agama itu ibarat istri bagi kita. Bagi kita yang paling cantik istri kita. Karena itu tidak perlu diperbandingkan dengan istri yang lain, ya kan? Begitulah kita melihat agama itu sesungguhnya. Jadi ada ranah privatnya, ada ranah publiknya. Nah, hidup agar rukunnya kita saling hormat menghormati, ya, saling menoleransi. Kembali kepada topik tadi, apakah mereka yang menginisiasi bisa dipidanakan? Sejak awal saya harus mengatakan terlalu berlebihan. Karena ini adalah bagian dari proses bernegara. Jadi namanya proses bernegara, ya macam-macam usulannya. Ada yang mengusulkan misalnya katakanlah undang-undang yang sangat kontroversial misalnya. KDRT di rumah tangga misalnya, itu bisa diadukan ke polisi. Padahal sebagian masyarakat kita tidak setuju karena dianggap wilayah domestik. Tapi pegiat-pegiat perempuan mengatakan bahwa tidak bisa. Karena itu justru akan melindungi perempuan misalnya dari kekerasan rumah tangga. Ada juga bahkan yang lebih kontroversial LGBT misalnya. Tentu ditentang keras. Hanya memang nilai-nilai barat misalnya membolehkan. Bahkan ada yang juga membolehkan perkawinan sejenis misalnya. Dan lain sebagainya, Karena nilai-nilai itu bergerak. Nah, yang paling penting adalah ketika usul itu masuk ke parlemen, harus ada filter yang jelas. Nah, filternya itu ya tentu nilai-nilai Pancasila itu sendiri, di mana sila pertamanya itu menganut kental dengan ajaran agama, ajaran kemanusiaan, ajaran persatuan, ajaran kerakyatan, ajaran keadilan. Sehingga sebagai filter, Pancasila yang akan bisa menyaring apakah nilai ini kompatibel atau tidak. Nilai-nilai yang datang dari luar itu kompatibel atau tidak. Nah, termasuk juga ketika ada usulan misalnya di RUU HIP ini. Usulannya macam-macam, yaitu memeras Pancasila misalnya. Sebelumnya menjadi Trisila, lalu kemudian menjadi Ekasila, lalu orang ribut setelah itu. Itu adalah sebuah usulan yang tentu harus menggunakan mekanisme demokratis. Jadi saya mengatakan ya terlalu berlebihan kalau kemudian tiba-tiba pengusulnya mau dipidanakan. Karena itu kan bagian dari demokrasi, bagian dari sistem politik kita. Hanya nanti para anggota DPR yang membahasnya sama-sama menilai kompatibel apa tidak dengan Pancasila. Apakah usulan ini akan meniadakan Pancasila atau tidak? Jadi harus betul-betul kuat filternya. Itu satu soal. Nah, soal lain yang sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap ngomongnya, soal pembubaran partai politik yang menjadi inisiator HIP. Boleh apa enggak? Anggota DPR, Benny Harman misalnya, membuat tweet mengatakan kalau mau mempidanakan nggak bisa. Tapi kalau membubarkan parpolnya bisa saja. Nah, kita lihat ya, bagaimana syarat untuk membubarkan partai politik itu. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga konstitusional yang diadakan dengan kewenangan satu,
untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. 3, untuk membubarkan partai politik. Yang keempat, menyelesaikan sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Dan yang kelima, kadang-kadang dibilang kewajiban, yaitu memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melanggar undang-undang dasar, sudah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya ya, termasuk suap di sana, termasuk juga korupsi di sana, lalu kemudian melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan salah satunya adalah pembubaran partai politik. Yang bisa mengajukan pembubaran partai politik itu adalah pemerintah. Nah, dari sana saja sudah problematis ya. Dan pemerintah itu siapa? Ya, pemerintah itu ya bisa diwakili Kejaksaan Agung ya, sebagai pengacara negara. Jadi bayangkan ya, kalau misalnya secara teknis mau membubarkan the ruling party, rasanya kan tidak mungkin. Tapi bukan soal mungkin dan tidak mungkin, tapi kita lihat alasannya ya. Alasan membubarkan partai politik itu adalah bahwa ideologi ya, ideologi, azas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ideologi, azas, tujuan, program, dan kegiatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang masalahnya adalah tinggal dicek saja. Kalau misalnya sebuah partai ingin dibubarkan, katakanlah PDIP, ya harus ditunjuk mana azas PDIP misalnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mana ideologinya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, mana tujuannya, mana programnya, mana kegiatan. Jadi ke dalam 5 itulah. Nah, banyak orang berspekulasi, kan mengusung RUU ini kan jelas-jelas mau meniadakan Pancasila, menjadi Ekasila, menjadi Trisila sebelumnya. Saya tidak ingin menilai lebih jauh, tapi ada satu soal yang menurut saya yang harus diselesaikan mengenai Pancasila ini. Kita tidak pernah bersepakat bahwa Pancasila itu lahir sesungguhnya pada tanggal 18 Agustus. Itu persoalannya. Jadi orang-orang tertentu selalu ingin mengatakan bahwa Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Kalau Pancasila itu tanggal 1 Juni dan itu yang kemudian diyakini sebagai sebuah ideologi yang lahir, maka Pancasilanya berbeda dengan Pancasila yang resmi sekarang. Dan kalau kita ngotot menggunakan formula 1 Juni itu, ya sama saja mengubah isi dari Pancasila. Karena urutan-urutannya berbeda. Karena kalimat-kalimatnya berbeda. Walaupun itu adalah part of the history, bagian dari sejarah. Tetapi bagian dari sejarah itu tidak bisa dipakai secara formal. Misalnya katakanlah, saya tidak tahu persis, katakanlah PDIP misalnya, memiliki sebuah ideologi, memiliki sebuah azas, memiliki sebuah tujuan, atau program atau kegiatan yang ingin menghidupkan kembali Pancasila 1 Juni. Sebagaimana pernah dipidatokan Bung Karno. Kalau yang mau dihidupkan itu adalah rumusan-rumusan Pancasila versi 1 Juni, ya jelas bertentangan dengan Pancasila versi sekarang. Kalau yang mau dihidupkan itu sekedar rohnya, yang bisa diambil untuk memperkaya interpretasi terhadap Pancasila, ya boleh saja. Paling tidak itulah interpretasi Pancasila versi Bung Karno. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah versi yang resmi juga. Interpretasi resmi atas Pancasila itu, Sobat RH sekalian, adanya di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang menafsirkan Pancasila. Di situ ada sistem politiknya. Jadi tafsir Pancasila terhadap sistem pemerintahan itu adalah presidensil. Dan tafsir ini dinamis, bisa berganti. Bisa saja kita tetap negara Pancasila,
ideologi atau dasar negara tetap Pancasila, tapi sistem pemerintahnya parlementer. Artinya tafsir atas yang operasionalnya dari landasan ideal ini adalah sistem pemerintahan parlementer. Bentuk negara juga begitu. Bentuk pemerintahan juga begitu. Jadi, kalau mau melihat tafsir Pancasila, lihatlah Undang-Undang Dasar 1945, baik yang asli, kemudian beserta perubahan-perubahannya. Itulah tafsir dari Pancasila. Kita tidak bisa mengambil tafsir yang lain. Kita tidak mengambil tafsir 1 Juni, kita tidak mengambil tafsir 22 Juni. Kalaupun itu dijadikan sebagai landasan, sebagai ilham, sebagai dasar argumentasi, sebagai referensi, it's okay. Tapi yang resmi itu adalah Pancasila tanggal 18 Agustus yang kemudian implementasinya atau penafsirannya atau tafsirnya itu kemudian ada dalam pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali pada tanggal 5 Juli 1959 dan sudah diubah selama 4 kali dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. Itulah Pancasila. Nah, karena itulah kemudian kalau saya menghimbau kepada partai-partai politik apa saja tidak boleh mengambil tafsir Pancasila yang lain sebagai sebuah landasan resmi. Tetapi kalau menjadikan itu sebagai sebuah perjuangan politik, sah-sah saja sepanjang perjuangan politiknya itu menyangkut tafsirnya. Yaitu misalnya pada suatu saat kita mau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Lalu kemudian kelompok politik tertentu mengatakan enggak, yang namanya perubahan Undang-Undang Dasar 1999-2002 itu sudah melenceng dari Pancasila. Kan bisa saja argumentasi seperti itu. Tapi sepanjang dia berlaku, kita tidak bisa mengatakannya dia inkonstitusional. Justru yang berbeda dari apa yang sudah diresmikan, apa yang sudah diterima, apa yang sudah diformalkan, itulah yang inkonstitusional. Tapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya ada perubahan yang signifikan. Misalnya MPR dihidupkan lagi, GBHN dihidupkan lagi, dan lain sebagainya. Maka kita menerimanya sebagai tafsir baru dari Pancasila juga. Jadi itulah yang kalau kita katakan sebagai hukum positif. Atau kalau di dalam hukum itu ada ius constitutum dan ius constituendum. Jadi Pancasilanya tetap, tapi hukum yang berlaku hari ini, ya tafsir Pancasila itu yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa pasal-pasalnya. Kalau kita ingin mengubahnya, ya kita ingin membuat yang namanya hukum yang berlaku ke depan, ius constituendum. Silahkan ajukan perubahan konstitusi lagi, sepanjang tidak mengubah Pancasilanya. Karena Pancasila sudah bagian dari hidup kita. Karena dia berupa pasal-pasalnya itu sendiri, itu sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan lagi sesungguhnya. Justru operasionalisasinya itu yang masih ada room terbuka untuk kemudian kita perdebatkan. Untuk mencapai hal yang terbaik dari keinginan berpancasila itu. Apa hal yang terbaik dari ketuhanan itu? Apa hal yang terbaik dari kemanusiaan itu? Apa hal yang terbaik dari persatuan itu? Apa hal terbaik dari kerakyatan itu? Demikian juga hal yang terbaik dari keadilan. Jangan lupa, konsep kita misalnya tentang keadilan sosial bisa berbeda-beda dari presiden ke presiden. Tapi Pancasilanya remain. Dan saya kira bukan wilayah untuk diperdebatkan kembali. Sampai masuk pada relung ideologinya atau relung filsafatnya. Cukup kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan, boleh mulai tingkat undang-undang dasar, tingkat undang-undang, apalagi tingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah yang paling bawah. Saya tidak bisa mengatakan apakah kemudian secara substantif partai yang mengusung sejarah 1 Juni misalnya bisa dibubarkan atau tidak. Tentu tergantung Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut saya terlalu berlebihan juga kalau kemudian ada pemerintah mau mengajukan pembubaran the ruling party sendiri. Jadi yang lebih baik barangkali kita kembali kepada kesepakatan bahwa Pancasila itu adalah apa yang sudah diterima pada tanggal 18 Agustus.
Tapi bukan berarti terjadi desoekarnoisasi. Tidak. Karena Pancasila 18 Agustus itu adalah Pancasila yang permusyawaratannya, pemikiran-pemikirannya dipimpin oleh Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno berpidato pada tanggal 1 Juni, ada Supomo juga, ada Yamin juga, dibentuk tim 9. Tim 9 itu ada yang dari kalangan nasionalisnya 5, kalangan agama Islamnya 4, 9 orang, lalu kemudian merumuskan Piagam Jakarta. Ketika Piagam Jakarta mau dimasukkan ke pembukaan Undang-Undang Dasar, ada keberatan dari orang Indonesia Timur. Lalu kemudian akhirnya dibuang sila pertamanya yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu dibuang diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila keduanya kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itulah yang diterima dan itulah yang kemudian harus dipegang semua oleh partai politik. Pancasila yang 18 Agustus tersebut. Di mana masing-masing partai politik itu bisa memaknainya untuk perjuangan politiknya masing-masing. Tapi sebelum ada perubahan, tafsir yang resmi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan selama kurun waktu 1999 dan 2002, ya itulah yang harus resmi dipakai. Sebelum itu berubah, tidak boleh kita menggunakan dasar lain. Sahabat daerah sekalian, itu saja jalur kali ini, jalan lurus. Memang masih banyak hal yang berkembang, tapi saya tegaskan mungkin ada baiknya case close. Jadi case close itu adalah tidak perlu dipanjang-panjangkan, RUU HIP ditarik, tidak perlu ada wacana mengenai pemidanaan, apalagi wacana pembubaran partai politik. Kita berkonsentrasi pada soal lain, misalnya penanganan COVID-19 dan soal-soal ekonomi yang sekarang makin susah, makin mendera rakyat banyak. Saya kira itu saja Sobat Era sekalian. Yang penting adalah tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.